Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Sinta Abrilita. Di video kali ini kita akan bahas tentang perizinan apotik. Stay tune ya. Peraturan perizinan apotik. Pertama kali, peraturan perizinan apotik diatur dalam Permenkes nomor 922 tahun 1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik. Namun, dilakukan perubahan dengan mengeluarkan Kepmenkes nomor 1332 tahun 2002. Kedua peraturan ini saat ini tidak berlaku lagi. Namun, peraturan perizinan apotik diatur dalam Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotik. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotik, perizinan apotik diatur dalam dua hal. Yang pertama, persyaratannya, dan yang kedua, mekanismenya. Untuk persyaratan perizinan pendirian apotik, diatur dalam 5 kategori. Yang pertama, modal. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, sarana, prasarana, dan peralatan. Dan yang kelima adalah ketenagaan. Untuk modal, dibolehkan dalam modal sendiri atau modal dari pemilik modal, baik perorangan maupun perusahaan. Lokasi pendirian apotik harus memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Untuk bangunan apotik harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bangunan apotik sendiri harus bersifat permanen. Selanjutnya, sarana, prasarana, dan peralatan. Untuk sarana, harus melakukan penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, melakukan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, melakukan konseling, melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan tidak lupa melakukan pengarsipan. Sementara untuk prasarana, harus memiliki instalasi air bersih, instalasi listrik yang memadai, memiliki sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Untuk peralatan, harus memiliki rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja dan kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien. Dan persyaratan terakhir adalah ketenagaan. Untuk melakukan pendirian apotik, apotik harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki izin praktik. Berikut adalah mekanisme perizinan pendirian apotik. Di dalam pendirian apotik, apotik harus memiliki surat izin apotik, yang mana untuk memperoleh surat izin apotik, apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan nanti akan mengirimkan tim pemeriksa ke apotik. Laporan dari tim pemeriksa akan diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Kesehatan apakah apotik memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jika apotik memenuhi syarat, apotik akan langsung mendapatkan surat izin apotik. Jika apotik tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penundaan selama 1 bulan untuk memperbaiki. Jika diperbaiki, apotik akan mendapatkan surat izin apotik. Jika tidak diperbaiki, maka mengajukan permohonan tertulis tersebut akan ditolak atau dibatalkan. Selanjutnya, mekanisme perubahan izin apotik. Jika apotik melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama dan perubahan nama apotik,
maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh tim pemeriksa. Sementara, jika apotek melakukan perubahan alamat dan pindah lokasi, kemudian melakukan perubahan apoteker dan pemegang SIA, maka tata cara pengurusannya seperti perizinan yang baru. Untuk perubahan izin apotek, harus mengajukan permohonan perubahan izin kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berikut ini adalah lampiran dari surat izin apotek di apotek penyejuk. Selanjutnya, ini merupakan surat izin praktek apoteker di apotek penyejuk. Sekian pembahasan mengenai perizinan apotek. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.